Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Sarwono. Baiklah anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, tadi sudah berdoa belum? Sudah ya, alhamdulillah. Saya bacakan tata tertibnya ya. Yaitu yang pertama, peserta memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 menit sebelum ujian dimulai. Nomor 2, peserta memasuki ruangan ujian dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Yang ketiga, peserta menyimpan tas dan buku di tempat yang sudah disediakan. Sudah ya? Alhamdulillah. 4, peserta mengisi daftar hadir peserta. Kelihatannya sudah juga ya. 5, selama ujian berlangsung dilarang: 1. Membawa catatan atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruangan. 2. Bekerja sama juga tidak boleh. Berdiskusi, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal juga tidak diperbolehkan ya. Yang ketiga, memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada orang lain atau teman. Melihat pekerjaan peserta lain juga tidak boleh. Tengok-tengok ini juga tidak boleh. Berikutnya, mendokumentasikan soal dengan cara memfoto, video, mencatat soal, dan sebagainya. Nomor 6, selama ujian berlangsung, peserta hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dari pengawas ruangan. Jadi izin saya dulu ya. Yang ketujuh, apabila peserta telah melakukan login, maka keikutsertaannya sebagai peserta didik tidak dapat digantikan oleh orang lain. Jadi misalnya kalian sudah login, kemudian kamu tiba-tiba keluar nggak mau ujian, tidak boleh ya, harus kamu sampai tuntas. 8, selama ujian berlangsung, peserta harus menjaga situasi agar tetap kondusif. Dan yang terakhir, setelah selesai mengikuti ujian, peserta diharapkan untuk meninggalkan ruangan dengan tertib. Itu anak-anak ya. Baiklah, silahkan bekerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa baca bismillah, tetap santai, jangan grogi, jangan stres ya. Tetap seperti biasanya saja ya. Jangan tegang, kalau tegang biasanya malah tidak bisa mengerjakan. Oke, selamat mengerjakan. ANBK merupakan program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan 3 instrumen, antara lain asesmen kompetensi minimum atau AKM berupa literasi numerasi. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Adapun penjelasannya untuk masing-masing instrumen ini adalah sebagai berikut. AKM asesmen kompetensi minimum dilaksanakan untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa. Adapun pokok bahasan yang akan dinilai dari literasi membaca antara lain yaitu kemampuan memahami, kemampuan menggunakan, kemampuan mengevaluasi, kemampuan merefleksi berbagai jenis teks tertulis. Sementara pokok bahasan untuk numerasi adalah kemampuan dalam mengelola konsep, kemampuan dalam mengelola prosedur, kemampuan dalam mengelola fakta, kemampuan mengelola alat matematika. Sedangkan untuk survei karakter sendiri dan yang akan diukur adalah cara siswa dan setiap lini pendidik bersikap, perkembangan nilai peserta didik, keyakinan, kebiasaan siswa dan sekolah. Untuk survei lingkungan belajar
Pokok bahasan yang akan dinilai adalah aspek pendukung, kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Tim akan mengukur, mengevaluasi, dan memetakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekolah, apakah cukup untuk menunjang pendidikan atau tidak. Ini biasanya yang mengerjakan survei lingkungan belajar adalah para guru-guru di lingkungan sekolah tersebut. Nah, tadi Mas ujiannya bisa agak susah. Oh, gimana? Kamu bisa kerjakan? Gampang ya? Alhamdulillah. Pokoknya sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Satu. Ya, ini anak-anak sudah selesai mengerjakan ANPK. Ternyata anak-anak pinter-pinter semua, dan hari pertama ini sukses, tidak ada kendala apapun. Untuk kadang-kadang nang arek-arek kan ya perlu apa itu? Ya perlu senyum, ya perlu tegas, perlu anu. Pak Mas ini terus. Tapi saya itu ya anak-anak SMP nanti. Saya itu kalau di anak-anak